Air merupakan sumber kehidupan yang ada di bumi. Setiap makhluk hidup membutuhkan air setiap harinya. Akan tetapi, mengapa air tak kunjung habis meski digunakan secara terus-menerus? Hal tersebut terjadi karena air mengalami siklus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, how are you today? I hope you are fine ya. Bertemu kembali dengan Miss Ririn pada mata pelajaran IPA. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dari video tadi, apakah teman-teman bisa menebak kira-kira kita akan belajar apa ya hari ini? Betul sekali, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui apa itu siklus air, kemudian jenis siklus air beserta tahapannya. Teman-teman, apakah kalian mengetahui apa ya siklus air itu? Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi menuju atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Nah, siklus air itu sendiri ternyata bisa dibedakan menjadi 3 jenis teman-teman. Pertama ada siklus air pendek, siklus air sedang, dan juga siklus air panjang. Nah teman-teman, yang akan kita bahas pertama kali yaitu siklus air pendek. Kira-kira bagaimana ya tahapannya? Disimak baik-baik. Tahapan yang terjadi pada siklus air pendek bermula pada saat air yang ada di laut mengalami proses penguapan menjadi uap air karena terkena panas matahari. Bisa juga disebut dengan istilah evaporasi. Kemudian uap air tersebut akan naik menuju atmosfer. Pada ketinggian tertentu akan mengalami proses kondensasi atau pengembunan menjadi titik-titik air yang kemudian berubah menjadi awan. Nah, ketika awan tersebut berkumpul semakin besar, awan tersebut tidak lagi bisa menahan titik-titik air. Nah, sehingga yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi awan tersebut akan mengalami presipitasi atau turunnya hujan di atas permukaan laut. Oke teman-teman, tadi kita sudah mengetahui tentang tahapan yang terjadi pada siklus air pendek. Sekarang kita akan membahas tahapan yang terjadi pada siklus air sedang. Pada siklus air sedang, pertama diawali pada saat air yang ada di laut, danau maupun sungai mengalami penguapan atau disebut juga dengan evaporasi. Tetapi pada siklus air sedang, penguapan juga terjadi pada air yang ada di tumbuhan, disebut dengan istilah transpirasi. Uap air tersebut kemudian akan bergerak menuju atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi atau mengalami kondensasi atau pengumbunan menjadi titik-titik air, kemudian menjadi awan. Awan tersebut selanjutnya akan bergerak oleh tiupan angin menuju darat. Ketika awan sudah semakin banyak, semakin tebal dan tidak bisa lagi menahan titik-titik air, maka awan tersebut akan mengalami proses presipitasi atau turunnya hujan di darat. Nah, hujan ya teman-teman. Nah, kemudian air yang tadi menyentuh permukaan bumi, sebagian ada yang terserap ke dalam tanah disebut dengan infiltrasi, sebagian lagi akan mengalir kembali ke laut. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas siklus air yang terakhir yaitu siklus air panjang.
Tahapan pada siklus air panjang dimulai pada saat air yang ada di permukaan bumi seperti danau, laut, dan juga sungai itu mengalami proses penguapan atau disebut dengan evaporasi, dan juga air yang ada pada tumbuhan mengalami proses penguapan atau kita sebut dengan transpirasi. Uap air tersebut sama akan bergerak menuju atmosfer. Nah, kemudian uap air tersebut akan mengalami sublimasi atau pembentukan awan yang mengandung kristal es. Kemudian awan tersebut akan bergerak menuju dataran tinggi seperti pegunungan. Ketika awan tersebut sudah semakin banyak, sudah tidak mampu lagi menahan kristal es yang tadi, maka awan tersebut akan mengalami presipitasi. Tetapi yang perlu kita ketahui teman-teman, presipitasi di sini adalah turun salju, bukan turun hujan. Mengapa demikian? Karena suhu yang ada di dataran tinggi itu lebih rendah atau lebih dingin. Salju yang tadi turun ke dataran atau ke daratan itu akan membentuk gletser. Kemudian gletser akan mencair dan airnya akan kembali lagi menuju laut. Oke teman-teman, tadi kita sudah sama-sama membahas tentang proses yang terjadi pada siklus air pendek, air sedang, dan juga siklus air panjang. Sekarang agar kita lebih paham kembali, mari sama-sama kita ulas ya. Proses siklus air itu secara umum mengalami 3 tahapan. Pertama yaitu evaporasi atau penguapan, kemudian kondensasi atau pengembunan, dan juga presipitasi atau turunnya hujan. Nah, setelah kita mengetahui semua tahapan yang ada pada siklus air tersebut, kita jadi paham ya teman-teman mengapa air itu selalu ada. Tidak pernah habis meskipun kita gunakan sehari-hari. Hal tersebut merupakan cara Allah mengatur agar kebutuhan air kita sehari-hari tidak pernah kekurangan atau selalu tercukupi. Dan sudah sepatutnya kita selalu bersyukur akan hal itu. Teman-teman, selanjutnya jangan lupa dikerjakan worksheet IPA ya yang berjudul siklus air. Jangan lupa juga dikerjakan dengan teliti sesuai dengan apa yang tadi sudah kita pelajari bersama. Oke teman-teman, bagaimana pembelajaran hari ini? Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa memahami apa yang tadi Miss Ririn sampaikan ya. Finally, before we end our class, let's recite hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.